Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan salat tarawih kita pada malam hari ini, semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah memasuki tahap 10 yang kedua. Kita sudah di malam 12 nih, 13 ya. Alhamdulillah, semua juga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semakin mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nukilkan makna takwa Allah yang kemarin juga kita nukilkan dari definisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa Allah yaitu al-khawfu minal jalil, membangun rasa takut kepada al-jalil subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-amalu bitanzim, beramal berdasarkan Al-Quran. Kemudian al-istiddad liyaumir rahim, bersiap diri untuk hari setelah kematian. Jadi khasyatullah, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian bersiap untuk mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana kemarin kita sampaikan dalam khutbah Jumat, alladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Puncak dari peribadahan kepada Allah terbangunnya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summastaqam, setelah memiliki iman yang kokoh, istiqamah. Jadi teguh di atas tauhid, di atas iman. Dan ini perkara yang paling berat ya. Jangan ketika kita sudah berada di atas keimanan kita pede bahwa kita pasti selamat, tapi butuh istiqomah. Kemarin kita kisahkan Bani Israil yang banyak sekali menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah selamatkan dari Fir'aun dan Allah Subhanahu wa ta'ala seberangkan dari lautan, begitu naik ke daratan dia sudah tergoda dengan kesyirikan. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya sesembahan. Jadi ditunggui dua rasul dan menyaksikan langsung kebesaran ayat-ayat Allah. Dia rasakan langsung, bertahun-tahun dijajah oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Allah. Begitu selamat, aman sampai ke daratan, melihat kesyirikan, kambuh lagi, kena syubhat. Ini menunjukkan sulitnya apa? Istiqamah. Andaikan tidak dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan dalam khutbah Jumat, dan ana mohon maaf kalau penyampaian ana kurang dirasa nyaman, baik bagi diri ana pribadi atau antum sekalian. Tapi ala kulli hal, insyaallah itu yang kita perlu untuk perhatikan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan dengan Ramadan ini kita bisa meraih gambaran husnul khatimah,
sehingga kita berhak mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan. Untuk mendapatkan surga pintunya husnul khatimah. Siapakah orang yang mendapatkan husnul khatimah? Orang yang mati membawa keimanan, orang yang mati membawa tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian tuh mukadimah pada kesempatan malam hari ini sedikit ingin Anda sampaikan tentang qiyamul lail, karena perkara yang muhim terkait dengan hari-hari kita, yaitu Ramadan. Jadi ada qiyamul lail, ada sholat tarawih. Kata ulama kita, ada perbedaan antara qiyamul lail dan sholat tarawih yang wajib kita ketahui agar kita tidak keliru di dalam memahami dan mempraktekkan antara witir dan qiyamul lail. Ada witir, ada qiyamul lail. Saya ulang ya, ada witir, ada qiyamul lail. Salat tarawih termasuk witir. Salat tarawih termasuk witir. Maka kita harus bisa membedakan antara apa itu witir dan apa itu qiyamul lail, atau disebut salatul lail. Para ulama menerangkan perbedaannya. Tentu nggak kita urai dalilnya karena waktunya tidak mencukupi. Perbedaan yang pertama, annal witra tatawu'un muqayyadun, wa amma qiyamul lail tatawu'un mutlaqun. Perbedaan pertama, sholat witir itu adalah amal ibadah sunnah yang muqayyadah, yang terikat. Jadi maknanya terikat, itu amal ibadah sunnah yang disyariatkan terkait dengan sebab, atau terkait dengan waktu, atau terkait dengan tempat, atau terkait dengan bentuk. Berarti ini disebut apa? Ibadah sunnah yang muqayyad, dibatasi. Contoh ibadah sunnah yang terkait dengan waktu, misalkan puasa hari Asyura, dibatasi, yaitu di tanggal 9 atau ditambahkan dengan dalil 10 Muharram. Atau puasa Arafah, dibatasi oleh waktu, yaitu hari Arafah. Atau satu amal ibadah sunnah yang dibatasi dengan apa? Ibadah yang lain, seperti rawatib sholat fardu yang mengiringi sholat-sholat fardu, itu disebut tatawwu' apa? Muqayyad. Termasuk sholat witir. Sholat witir di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Dikaitkan dengan waktu disebut muqayyad karena tarawih adanya hanya di bulan Ramadan. Dikaitkan dengan secara umum di luar Ramadan karena bentuknya berbeda dari ibadah yang lain. Sholat witir bentuknya ganjil dengan tata cara yang disebutkan dalam dalil-dalil. Jadi beda ini witir. Adapun sholat malam itu ibadah sunnah yang mutlak, tanpa batas. Silahkan dikerjakan mutlak. Jelas ya, beda yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu, annal witra yuqtada'u ba'da salatil isya, wa amma qiyamul lail yuqtada'u min ghurubis syamsi, maghrib. Salat witir itu waktunya setelah isya. Setelah waktu isya datang baru ada sholat witir. Kalau qiyamul lail dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai subuh. Dari sisi waktu berbeda. Sekarang kalau orang sholat witir setelah dia sholat maghrib, berarti qiyamul lail apa witir?
sholat witir dilakukan setelah maghrib sebelum isya, qiyamul lail apa witir? Hah? Tidak boleh, karena dia sholat sebelum datang waktunya. Sholat witir tadi waktunya kapan? Dimulai dari isya. Nah ini sebelum isya, berarti dia melakukan sholat sebelum waktunya. Tidak boleh. Wah, hatta meskipun jamak misalnya maghrib dijamak sama isya, berarti ulama yang berpegangan bahwasannya yang jadi patokan itu waktu, berarti ditunggu setelah waktu isya. Jelas ya? Kalau seorang azan maghrib atau belum azan maghrib terbenam matahari harus berbuka misalkan, dia sholat 2 rakaat, ini qiyamul lail apa witir? Hah? Qiyamul lail. Boleh? Boleh atau boleh? Boleh, karena sudah masuk waktunya. Sebelum sholat maghrib, misalkan antum masuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, sholat mutlak namanya, ya sudah, berarti masuk qiyamul lail. Jelas ya? Kalau witir dimulai sejak isya terus sampai akhir malam. Ini dari sisi waktu ya. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, anna afdhalal witri yakunu akhiral lail, wa amma qiyamul lail afdaluhu ba'da sulusul lail al-waqi' ba'da nisfi. Salat witir itu yang paling afdal dilakukan di akhir malam. Salat witir. Kata tarawih itu asalnya yang afdal di akhir malam, karena tarawih itu bagian dari witir. Karena Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhiru salatakum fil lail al-witr, jadikan akhir salat malam kalian itu adalah witir, ganjil. Makanya sampai ulama, kalau misalkan antum itu sholat witir di depan, terus nanti sengaja, pokoknya susunannya begitu, saya witir dulu nanti baru genap, itu sebagian ulama menghukumi itu bid'ah kalau menyengaja. Tapi kalau sudah witir karena khawatir nanti nggak bangun, kemudian ternyata bangun, kemudian dia qiyamul lail, maka boleh. Itu menyelisih yang utama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan agar menjadikan akhir sholat malamnya adalah sholat yang ganjil. Jelas ya? Itu dari sisi apa? Keutamaan. Adapun sholat malam itu yang afdol itu adalah sepertiga yang terletak setelah setengah malam. Jadi misalkan tengah malam itu jam 12, kemudian diambil sepertiganya ya dari sisanya. Nah, di tengah sepertiga ini, sebelum sepertiga yang akhir, itu paling afdolnya waktu qiyamul lail. Jadi misalkan dibagi 2, setengah. Nah, sepertiga yang datang sebelum sepertiga yang akhir, jadi sepertiganya yang tengah ini waktu yang paling afdal untuk sholat malam. Karena dijelaskan dalam hadis dulu sudah kayaknya tentang qiyamul lailnya Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi beliau tidur sampai setengah malam, kemudian bangun, kemudian sholat malam, kemudian tidur lagi sepertiga malam, kemudian beliau bangun. Itu paling afdol sholat malam. Jelas ya dari sisi itu. Kemudian perbedaan yang ke berapa? Keempat ya. Yang keempat, annal witra, bahwasanya sholat witir yustahabbu taqyiduhu bil adad, disyariatkan diikat dengan jumlah tertentu. Sholat witir
itu dibatasi jumlahnya. Wa amma qiyamul lail fala adada lahu. Adapun salat malam tidak ada batasannya. Witir dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan min 11 raka'atan. Nabi SAW tidak pernah menambah baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. 11 rakaat di Ramadan itu tarawih. Rasulullah SAW dalam tarawihnya, berarti kalau di luar Ramadan disebut witir, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ada riwayat 13, itu pun yang dua sholat pembuka yang ringan. Jadi sholat witir termasuk di dalamnya taraweh tidak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat. Bagaimana kalau orang sholat malam lebih dari itu? Boleh, tapi dia qiyamul lail. Qiyamul lail baru nanti ditutup witir, itu boleh. Jelas ya? Bahkan kalau seperti praktek yang ada di Saudi, kalau 10 akhir mereka sholatnya baru ada sholat taraweh, nanti ada sholat qiyamul lail, ada tahajudnya begitu. Jadi mereka habis sholat 13 rakaat, nanti ada tahajudnya. Cuman diletakkan witir 3-nya di belakang. Nah itu, jadi boleh. Misalkan antum sudah sholat taraweh, berarti sholat witir apa tahajud ya? Witir ya. Nanti bangun mau sholat lagi, boleh apa tidak boleh? Boleh. Itu namanya qiyamul lail. Meskipun yang afdal ganjilnya ditaruh belakang, itu yang afdal. Jadi hadis yang Nabi tidak pernah menambah dari 11 itu untuk witir. Kalau dalam Ramadan apa? Sholat taraweh. Dan bentuknya bermacam-macam. Rasulullah SAW sholat 10 rakaat 2, kemudian diganjilkan dengan 1 sholat witir 1. Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis Aisyah tadi sholat 4, kemudian witir 3. Rasulullah SAW pernah witir itu 7 rakaat. 7 rakaat. Duduk di rakaat yang ke-6, kemudian bangkit lagi tidak salam, kemudian salam di rakaat yang ke-7. Pernah beliau witir 9 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8, kemudian tasawuf awal, bangkit lagi tidak salam, kemudian 1 rakaat salam. Demikian yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Jadi kalau witir bilangannya terbatasi. Adapun qiyamul lail semampunya. Rasulullah SAW mengatakan, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 terserah. Nabi hanya mengatakan, wa idza khafa ahadukumus subha falyutir biwahid. Kalau sudah 2 begitu, khawatir nanti ketemu subuh, maka diganjilkan dengan 1 witir. Karena sholat malam itu supaya witir kan ganjil. Adapun 2 mampunya berapa? Ya terserah, semampu kita. Ya, nah. Kemudian perbedaan berikutnya, annal witra la yakunu illa fardiyyan. Wa amma qiyamul lail faqad yakunu zawjiyan aw fardiyan. Salat witir tidak ada kecuali ganjil, maka disebut witir. Adapun qiyamul lail itu bisa ganjil, bisa genap. Loh, qiyamul lail yang ganjil bagaimana? Perhatikan, karena setiap witir itu qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail witir. Karena witir dilakukan pada waktu malam, waktunya setelah masuk waktu qiyamul lail, yaitu ba'da isya.
Berarti setiap witir qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail witir. Makanya qiyamul lail itu kalau sholat malamnya saja itu tidak ada kalau yang dimaksud qiyamul lail bisa berbentuk ganjil yaitu sholat witir, bisa genap yaitu qiyamul lail. Adapun witir tetap witir, yaitu apa? Ganjil. Jelas bedanya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kan muncul pertanyaan, nanti habis taraweh boleh nggak sholat lagi? Boleh, tapi itu bukan sholat witir, bukan sholat witir ya. Nah, baik. Kemudian perbedaannya, annal witra yusannu fihi du'aul qunut wa qiyamul lail la yuqnat. Salat witir disyariatkan ada doa kunut, ada kunut witir. Adapun qiyamul lail tidak ada syariat kunut, tidak ada. Yang ada kunutnya itu hanya salat witir. Kemarin kita sudah baca sekali. Adapun kapan harus pertengahan terakhir itu pendapat sebagian ulama. Jelas bedanya ya. Perbedaan terakhir, ini muhadharah singkat aja. Perbedaan terakhir, annal witra yaqibuhu dzikrun wa qiyamul lail la yaqibuhu dzikrun. Salat witir itu selepasnya ada zikir khusus salat witir. Habis selesai salam witir, apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah, subhana malikil kudus, ana malikil kudus, baru yang ketiga diangkat suaranya subhana malikil kudus. Adapun qiyamul lail tidak ada. Kalau tahajud jangan baca itu, tapi kalau terakhir diwitirkan baru baca itu. Sholat witir ada kunutnya tadi, ada doa kunut. Apalagi sholat witir yang dilakukan sendiri di rumah itu dilazimi doa itu. Adapun kalau berjamaah itu sebagian ulama menentukan waktu-waktunya, tidak setiap sholat witir. Itu beberapa perbedaan antara sholat witir dengan qiyamul lail yang hendaknya kita pahami, sehingga ketika kita hendak barangkali sudah sholat di Ramadan begini, sholat witir, taraweh, kok nanti pengen bangun kemudian sholat malam, maka kita sudah mengetahui fikihnya. Hal itu tidak mengapa, dibolehkan. Meskipun yang afdal andaikan dia tutup sholat malamnya dengan witir ganjil ya. Jika kadang-kadang muncul pertanyaan, bahkan ada sebagian karena tidak berupaya memahami hal ini dengan baik, memponis apa yang dilakukan oleh saudaranya bahwa itu adalah bid'ah, misalnya begitu. Tidak. Jadi makna Nabi SAW tidak menambah dari 11 rakaat itu tidak menambah sholat witir. Jadi kalau kita lihat dari dalil-dalil, paling banyak bilangan sholat witir adalah 11 rakaat. Adapun cara pelaksanaannya bervariasi. Ada yang tadi 11 2 2 2 kemudian 1, ada yang 2 2 2 sampai 8 ya, 8 rakaat kemudian 3 sekali salam. Ada yang ulama membagi 3 witir ini dibagi 2 salam. Meskipun kalau 2 salam secara hitungan yang witir 1 ya. Ada yang witir dengan 5 rakaat, ada yang 7 rakaat dengan sifat yang tadi sudah diterangkan, ada witir dengan 9 rakaat. Itu semua pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa dari waktu yang untuk meluangkan ini menjadi sedekah dari antum semuanya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan fikih dalam qiyamul lail, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita tersebut. Allah a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.